Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi ini untuk kelas 12 adalah semester 2, masih nyambung dengan semester 1. Sebetulnya semester 1 sudah dipelajari ya tentang perusahaan dagang. Namun kita lebih uh, membahas lagi, materinya lebih mendalam tentang perusahaan dagang di semester 2 ini ya. Nah, di sini kita sebelumnya harus tahu ya, tujuan pembelajaran dalam semester 2 ini kita harus memahami karakteristik perusahaan dagang yang pertama, yang kedua memahami transaksi akuntansi perusahaan dagang, yang ketiga memahami akun-akun perusahaan dagang, yang keempat memahami tahapan pencatatan akuntansi perusahaan dagang, yang kelima memahami tahapan pelaporan akuntansi perusahaan dagang. Jadi ada 5 dalam materi ini yang harus kita pahami ya. Kita lanjutkan ya. Di sini kita harus mengetahui nilai-nilai dan karakter bangsanya. Di sini dikembangkan kita harus religius, jujur, disiplin, cinta tanah air, dan semangat kebangsaan. Kemudian langsung kita ke materi ya, bahwa karakteristik perusahaan dagang itu ciri-cirinya adalah yang pertama usaha yang dilakukan. Artinya di sini membeli barang dan menjualnya tanpa mengadakan perubahan atau pengolahan terlebih dahulu. Yang kedua, kegiatan akuntansi. Kegiatan akuntansi di sini terdiri dari 1. Menggunakan akun persediaan barang dagangan. 2. Ada penghitungan harga pokok penjualan. Yang ketiga, laporan laba rugi dan menggunakan bentuk single step atau langsung dan multiple step atau bertahap ya. Kemudian di sini dilanjutkan transaksi perusahaan dagang. Transaksi perusahaan dagang adalah merupakan bukti transaksi. Yang pertama, syarat pembayaran, syarat penyerahan, rabat pada perusahaan dagang. Yang kedua, transaksi perusahaan dagang. Yang ketiga, persediaan barang dagangan. Nah, di sini ada macam bukti transaksi berupa kwitansi ya. Nah, di sini dirinci seperti ini dalam perusahaan dagang ya. Agak kecil, belum nggak kelihatan ya. Kemudian di sini dilanjutkan akun-akun perusahaan dagang. Akun persediaan barang, akun pembelian, akun retur pembelian dan pengurangan harga, akun potongan pembelian, akun beban angkut pembelian, akun penjualan, akun retur penjualan dan pengurangan harga, akun potongan penjualan. Lanjutkan tahap pencatatan ya. Tahap pencatatan dalam perusahaan dagang pertama, jurnal khusus. Jurnal khusus terdiri dari 2. Kita harus mengetahui pengertian jurnal khusus ya. Jurnal khusus adalah jurnal yang dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksi. Kemudian manfaat jurnal khusus, kemungkinan pembagian pekerjaan lebih spesifik, memudahkan posting ke akun-akun buku besar, memungkinkan pengendalian internal yang lebih baik, menghemat biaya ya. Nah, di sini pengelompokan transaksi pada jurnal khusus. Pengelompokan transaksi pada jurnal khusus. Yang pertama, pembelian barang dagangan dan barang lainnya secara kredit dicatat pada satu jurnal khusus, yaitu jurnal pembelian. Yang kedua, pengeluaran uang untuk keperluan berbagai kegiatan perusahaan dicatat pada satu jurnal khusus, yaitu jurnal pengeluaran kas.
Yang ketiga, penjualan barang dagangan secara kredit dicatat pada suatu jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan. Yang keempat, penerimaan uang tunai perusahaan dicatat pada suatu jurnal khusus, yaitu jurnal penerimaan kas. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pengelompokan transaksi pada jurnal khusus ya. Nah, di sini ada skemanya. Jurnal khusus terdiri dari jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini pencatatan transaksi pada buku besar, pembantu, dan utama. Buku besar pembantu terdiri dari dua bentuk buku besar pembantu dan fungsi buku besar pembantu. Bentuk buku besar pembantu adalah buku besar pembantu dapat berbentuk kontrol atau stapel. Fungsi buku besar pembantu tujuannya adalah untuk memberikan keterangan atau memberikan rincian mengenai jenis aset atau kewajiban perusahaan. Nah, ini seperti ini bentuknya ya. Nah, di sini ada contoh buku besar utama. Buku besar utama atau general ledger adalah kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Ini buku besar utama bentuknya seperti ini. Ada bagan tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, ya, debit kredit saldonya, ya. Nah, itu nanti ketika ada transaksi kita masukkan ke dalam tabel ini. Nah, untuk pertemuan kelas 12 tentang karakteristik perusahaan dagang sampai di sini dulu. Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.